Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi di channel Guru Abad 21, sumber informasi untuk para guru, siswa, dan orang tua siswa. Di video kali ini kami akan share tentang contoh soal dari Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM yang akan dilaksanakan perdana pada tahun 2021. Contoh soal ini adalah contoh soal yang resmi kami angkat dari slide resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ini bukan abal-abal, ini adalah contoh soal resmi dari pihak kementerian. Kita langsung saja. Jadi sebelum lanjut ke contoh soal, perlu kita ketahui bahwasanya seperti apa bentuk-bentuk soal dari AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Karena sangat jauh berbeda dengan soal ujian nasional, di mana ujian nasional itu hanya ada pilihan ganda. Di AKM itu soalnya bentuknya bermacam-macam. Ada pilihan ganda, jadi pilihan ganda tetap ada. Kemudian ada pilihan ganda kompleks, yaitu jawaban benar itu bisa lebih dari satu. Sebagaimana yang kita ketahui di UN itu, pilihan dari A, B, C, D yang benar pasti satu saja. Di AKM itu memungkinkan jawaban benar lebih dari satu. Kemudian menjodohkan, ada yang menjodohkan atau mencocokkan ya. Kemudian ada isi yang singkat, kemudian juga ada non objektif atau esai. Jadi memang bentuknya kompleks, tidak semata-mata pilihan ganda seperti di ujian nasional, yang membuat siswa sering kali hanya menebak-nebak saja apa jawaban dari soal tersebut. Nah, di AKM ini dibuat lebih variatif. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Ini soal numerasi ya. Numerasi. Jadi soalnya seperti ini nih. Ada grafik, kemudian disajikan soal atau pertanyaan. Mungkin tampilannya kecil di handphonenya Bapak Ibu. Jadi kami akan bacakan. Contoh soalnya seperti ini. Sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan sampah organik. Ya. Kemudian, waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintesis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Nah, untuk menjawab soal ini, dibutuhkan memang analisa atau pemahaman terhadap konteks dari bacaan ini. Nah, kita analisa, sampah non-organik lebih lama terurai dibandingkan sampah organik. Jadi ini adalah tabel untuk proses penguraian sampah organik, di mana kulit pisang itu hanya 6 minggu ya, kertas tisu hanya 5 minggu. Sementara ini adalah sampah anorganik yang cenderung lama proses penguraiannya. Misalnya plastik itu ini dalam diagram tahun ya. Berarti plastik itu makan waktu sekitar 400 tahun untuk terurai. Kemudian baja itu 100 tahun. Kita lihat dari grafik sini ya. Kemudian kaleng aluminium itu sekitar 200. Ini diagramnya antara 200 dan 300, berarti kira-kira 250 tahun ya. Kemudian kulit sintesis itu sejajar ke sini, maka dia berarti 500 tahun untuk proses penguraiannya atau dekomposisinya. Nah, waktu dekomposisi atau penguraian popok sekali pakai itu lebih lama dari plastik. Kita lihat plastik itu di sini ini tahun, ini bahan anorganiknya. Kalau plastik dia di angka 400, berarti dia membutuhkan waktu 400 tahun kan. Nah, kita lanjut. Namun kurang dari kulit sintesis. Kulit sintesis mana? Nah, ini ya. Kulit sintesis itu sejajar dengan angka 500, berarti dia membutuhkan membutuhkan waktu sekitar 500 tahun untuk penguraian. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Nah, popok sekali pakai kan di sini tidak ada nih, yang ada plastik, baja, kaleng, dan kulit sintesis. Tapi kita diberikan petunjuk, dia lebih lama dari plastik, berarti lebih lama dari 400 tahun. Kemudian, kurang dari kulit sintesis, yaitu 500 tahun. Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa popok sekali pakai berada di kisaran 400 sampai 500. Ya, bisa 410, 420, yang pastinya kisaran antara 400 dengan 500. Kita tinggal melihat jawaban yang mendekati 100 tahun. Nah, itu tidak mungkin karena plastik di bawah plastik itu 400 tahun. Sementara popok itu lebih lama dari plastik. 250 tahun tidak mungkin juga, sama alasannya tadi. 375 tidak juga. 475
Nah, ini memungkinkan karena antara 400 dengan 500 itu 475 tahun. 575. Nah, ini tidak mungkin lagi karena melebihi dari kulit sintesis. Di petunjuk soal tadi, pokok sekali pakai itu tidak lebih lama dari kulit sintesis, berarti tidak lebih dari 500. Maka jawaban yang benar adalah 475 tahun. Nah, seperti ini soal dari numerasi soal AKM itu. Dibutuhkan analisa, dibutuhkan pemahaman dari soal-soal yang ada. Nah, ini lebih sebenarnya kalau kita lihat sisi kebermanfaatan, ini memang sangat bermanfaat ketika dalam kehidupan sehari-hari dibanding kita hanya menghafal rumus. Saya tidak mengatakan menghafal rumus tidak penting, tapi secara kehidupan sehari-hari memang ini jauh lebih penting konsep pemahaman numerasi ini. Nah, kita masuk ke contoh soal kedua, masih numerasi ya. Jadi numerasi itu masih terkait tentang angka-angka atau perhitungan matematika secara umum, tapi bukan matematika yang sebagaimana kita pelajari itu rumus-rumus, tidak. Ini dalam konsep menganalisa, menerapkan, kemudian memahami konsep dari perhitungan matematika itu sendiri. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Ini soal menerapkan ya. Menerapkan. Kita lihat seorang siswa membaca tabel dan diagram di samping. Jadi ini ada tabel dan diagram yang disajikan. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Jadi siswa tersebut berkata bahwa sama saja dekomposisi waktu diagram A dengan B. Ya. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Jadi ternyata ada kekeliruan dari pernyataan siswa tersebut. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Nah, kita kembali ke soal. Siswa tadi menyatakan A ini diagram A sama dengan B. Nah, maka yang kita lihat secara nyata atau real yang mungkin sama dari pernyataan siswa tersebut adalah ini yang orange dengan yang kuning kan, karena antara biru dengan pink kan tidak mungkin sama. Yang sama di sini adalah kulit jeruk dan kertas tisu. Kertas tisu yang berwarna orange, kulit jeruk yang berwarna kuning. Siswa tersebut menyatakan sama-sama di waktu dekomposisi 5 ya, sumbu 5. Maka gurunya menyatakan bahwasanya itu keliru atau mengoreksi. Nah, koreksi manakah yang benar? Kita lihat. A. Perhatikan jenis material sampah di kedua diagram. Ketika gurunya mengatakan perhatikan jenis material, apakah itu koreksi benar? Kulit jeruk, maka secara tidak langsung guru tersebut mengatakan perhatikan antara kulit jeruk dengan kertas tisu. Ini tidak terlalu mengena, tidak terlalu bukan koreksi yang tepat. Karena titik pembeda utama bukan pada jenis material sampahnya. Di sini kan kertas tisu 5, kemudian kulit jeruk juga 5. Apakah sama? Ternyata tidak sama. Yang berbeda apanya? Bukan pada konteks kertas tisu dan kulit jeruknya. Kita lihat yang kedua. Perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Nah, satuan unit waktu dekomposisi itu maksudnya di sini. Kertas tisu itu kita lihat di sini di tabel kertas tisu kita cari. Kertas tisu itu 5 minggu. Jadi 5 di sini yang dimaksud adalah 5 minggu, ya. Kemudian kulit jeruk mana kita kulit jeruk 5, tapi dia 5 bulan. Ya kan? 5 bulan. Kita lihat di sini sisa apel. Sisa apel itu 2 bulan. Berarti angka 0 sampai 10 ini menunjukkan waktu bulan, satuan unit bulan. Sementara di kertas tisu kita lihat sekali lagi kertas tisu 5 minggu. 5 minggu, ya, kertas tisu 5 minggu. Kantong kertas warna biru ini kita lihat 8 minggu. 8 berada di angka 8. Maka kesimpulannya diagram A ini satuan unitnya adalah minggu. Diagram B satuan unitnya adalah bulan. Maka meskipun kulit kertas tisu dan kulit jeruk sama-sama di angka 5, tapi berbeda pada satuan unitnya.
Yang A itu minggu, yang B itu bulan. Ya, seperti itu. Maka koreksi yang paling benar, meskipun kita tidak membaca keseluruhan ini, kita sudah bisa menarik bahwasanya koreksi yang benar adalah perhatikan satuan unit waktu dekomposisinya. Jangan hanya melihat angkanya, tapi lihat satuannya ini minggu atau bulan. Nah, tapi tidak apa-apa, kita coba lanjut ke poin C. Perhatikan tinggi diagram batang setiap jenis material sampah. Tidak, karena koreksinya kalau dikoreksi mengatakan bahwasanya perhatikan diagram batang, ini diagram batangnya sudah benar ya, sudah benar. Kemudian perhatikan titik nol dari sumbu diagram, sama-sama mulai dari titik nol. Maka sekali lagi koreksi yang paling benar adalah B. Dia perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Meskipun sama-sama di angka 5, tapi kita harus lihat dulu apakah 5 ini minggu atau bulan. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi memang agak lebih menantang, tapi ini lebih menguji analisis dari seorang pelajar. Di mana di kehidupan dunia nyata nanti adalah dibutuhkan memang siswa-siswa yang pelajar-pelajar yang memiliki analisa yang baik, memiliki kemampuan berpikir yang baik, tidak hanya cerdas dalam menghafal rumus. Sekali lagi kami tidak mengatakan menghafal rumus itu tidak baik, ya itu baik. Cuma apalah artinya banyak rumus yang kita hafalkan tapi kita tidak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita hanya fokus menghafal rumus, kita buat apa? Karena Google itu jauh lebih cerdas dalam menghafal rumus. Kita tinggal buka Google, maka semua rumus ada di sana. Nah, inilah tujuan dari pengembangan AKM ini, melatih siswa untuk mampu memanfaatkan analisanya, memanfaatkan kemampuan analisisnya untuk soal-soal yang memang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ini mungkin sesuatu yang baru, tapi ketika akan diulangi kemudian dilaksanakan secara konsisten, ini akan dirasakan manfaatnya. Kami sendiri mendukung adanya AKM ini. Nah, sekarang kita masuk ke soal literasi membaca. Soal literasi membaca. Jadi sebagaimana kita ketahui di AKM itu ada 2, literasi dan numerasi. Oh iya, ada juga survei karakter nanti. Nah, literasi membaca, kita masuk ke literasi contoh soal nomor 1. Nah, jadi ini disediakan data tentang manfaat makan ikan. Kami perbesar. Ya. Soalnya adalah, apakah manfaat makan ikan menurut infografis di atas? Ya, apa manfaat makan ikan menurut infografis di atas? Jadi kita diminta memahami gambar ini yang berisi data-data, kemudian kita menarik sebuah kesimpulan. Kita lihat dulu. A. Mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Jadi kita lihat sini manfaat makan ikan. Ada berbagai macam. Ini yang panah yang berwarna biru ini menandakan manfaat-manfaat dari makan ikan. Yang pertama, ke sini mengandung omega 3. Nah, kemudian di sini ada bergizi tinggi, mengandung protein lemak, berfungsi sebagai antioksidan, berperan penting dalam peningkatan gizi, meningkatkan kecerdasan, mengurangi resiko penyakit seperti jantung, stroke, dan lain. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Apakah manfaat makan ikan menurut infografis di samping? Mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Nah, mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Di sini ada enggak yang menyatakan? Soalnya kalau kita analisa memahami jawaban ini secara tanpa menganalisa soal, maka bisa saja kita mengatakan, oh iya, ikan itu mengandung nutrisi ketika kita main perasaan ya. Tapi sekali lagi perlu diingat bahwasanya kita harus betul-betul berdasarkan data yang ada, data yang disajikan tanpa mengira-ngira, tanpa mendebak-debak jawaban dari soal. Kita harus berdasarkan data yang sudah disajikan. Sebagaimana jenis soal dari soal nomor 1 ini, retrieve and access, ini maksudnya menemukan informasi. Kita diminta menemukan informasi yang ada dalam gambar ini. Mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Ada enggak keterangan di sini menyatakan bahwasanya ini mengandung nutrisi? Cek. Bergizi tinggi, berfungsi
sebagai antioksidan, berperan penting dalam perbaikan gizi, mengurangi risiko penyakit. Ya, untuk saat ini tidak ada dalam data gambar ini. Jadi kita skip, kita abaikan bagian A. Saya baca bagian A saja ya supaya lebih mudah kan. A, B, C, D, E, ada 5 jawaban. Mengandung vitamin B6 lebih banyak bila dibandingkan dengan udang. Ini ada tidak yang dinyatakan bahwasannya mengandung B6? Oh ada, cuma tidak dikatakan, tidak ada perbandingan dengan udang. Ini bergizi tinggi, mengandung protein, lemak, minyak ikan, vitamin A, D, B6, B12, mineral, yodium, dan zat besi. Memang ada dikatakan mengandung B6, tapi tidak ada perbandingan dengan udang. Maka ini keliru. Kita lanjut, berperan penting dalam pertumbuhan bayi hingga usia 3 tahun. Di sini dikatakan berperan penting dalam peningkatan gizi. Jadi peningkatan gizi dengan pertumbuhan itu ada perbedaan. Jadi kita skip dulu. Ini untuk sementara kita skip dulu. Kemudian membantu tubuh memproduksi sel-sel baru. Membantu tubuh memproduksi sel-sel baru. Ini tidak ada di soal ya, di data. Menurunkan kemungkinan terserang penyakit jantung, mengurangi resiko penyakit seperti jantung, stroke. Nah, kalau kita lihat data dan pernyataan 5 pernyataan di sini, maka yang paling mengena dan paling dekat adalah bagian terakhir, bagian E, menurunkan kemungkinan terserang penyakit jantung. Sesuai di sini, manfaat salah satunya mengurangi resiko penyakit seperti jantung, stroke, darah tinggi, radang sendi, depresi, dan Alzheimer. Nah, maka kalau kita memilih jawaban yang paling mendekati, maka kita bisa memilih jawaban E. Jadi sebenarnya mudah ya. Kita hanya memahami apa sih data yang disajikan dari gambar ini. Kemudian kita memahami setiap poin dari pernyataan yang ada di soal. Kemudian kita kaitkan yang mana yang ada dalam data, yang mana tidak ada. Yang tidak ada kita skip, yang ada maka itulah jawabannya. Nah, kita lanjut ke soal literasi selanjutnya. Klik pada satu pilihan jawaban, kemudian ketik alasanmu dalam kotak jawaban. Ini sangat berbeda dengan soal ujian nasional. Di sini kita disuruh memilih setuju atau tidak setuju. Nanti di komputer kita memilih klik ini kalau misalnya setuju. Kemudian di sini kita ketik alasan. Di bagian sini, kolom sini kita ketik alasannya. Di sini soalnya adalah seorang pengawat nutrisi mengatakan bahwa slogan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan adalah berlebihan. Setelah membaca ketiga teks, setujukah kamu dengan pernyataan pengamat nutrisi tersebut? Nah, jadi ada 3 teks ya di sini, bagian sini. Ketika di soal nanti di komputer ini tidak bisa diklik karena ini file PDF. Ketika nanti di komputer akan ada 3 teks. Ini manfaat makan ikan, kemudian ironi konsumsi ikan, dan gemar ikan. Setelah kalian membaca 3 teks ini, maka kalian diminta untuk menarik sebuah kesimpulan. Setuju atau tidak dengan pernyataan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan itu berlebihan. Nah, setuju atau tidak? Kalau kalian misalnya setuju, maka klik sini, kemudian berikan alasan di kolom yang sudah disediakan. Jadi di sini kalian diminta untuk beropini, memberikan alasan kenapa kalian setuju atau kenapa tidak setuju. Nah, ini adalah salah satu contoh soal dari AKM itu. Nah, contoh soal literasi yang lain adalah seperti ini. Jadi disajikan cerita, ini semacam dongeng ya, dongeng atau cerita pendek. Kemudian diberikan soal atau pernyataan seperti si gadis adalah orang yang sangat penting dalam cerita ini. Jelaskan mengapa dia penting di dalam semua kejadian cerita. Jadi kita diminta memahami cerita ini, kemudian memberikan alasan mengapa si gadis tersebut penting dalam cerita. Jadi kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat kita atau berargumen dari peran si gadis kecil dalam cerita ini, mengapa dia penting. Jadi sekali lagi sangat jauh berbeda dengan ujian nasional kan, dimana di ujian nasional sekali lagi hanya mengisi pilihan ganda. Di AKM itu soalnya lebih variatif dan lebih memang menguji kemampuan siswa. Oke, mungkin itu yang sempat kami share pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tekan subscribe dan like-nya agar Anda tidak ketinggalan info lain seputar pendidikan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk para guru,
pelajar dan orang tua siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.